箭发射，前进，可以录下去。哇，发射了，真的。哇，可以了，火箭发射。Seperti yang kalian tahu, beberapa tahun yang lalu negara Cina membuat matahari buatan yang membuat banyak publik dunia geger. Pasalnya, penelitian yang dilaksanakan ini dikatakan mencoba menyaingi Tuhan. Matahari buatan ini berhasil menyala selama 17 menit dengan suhu 70 juta derajat Celcius. Suhu matahari buatan itu bahkan lebih panas dari matahari aslinya, yakni 15 juta derajat Celcius. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah itu. Fair betul. Gak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantu lah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja gak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam ilal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hatu apa burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kita bimin qabli hada au asaratim min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan, jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dulu tuh ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu ataqoh somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang al-ataqoh al-kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali ila 1000 kali. Tadi berapa Sobat? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Syed Muhammad. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Ini sudah susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaidihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar tak terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha raja'a husulama fiha fala ba'sa bidzalik. Ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi.
Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha. Akhirnya anaknya dhewe tinggi Gus gitu. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku anake. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan audiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jika la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir lidzambika ay bihadil kalimat. Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir. Sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir lidzambika ay bihadil kalimat. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh, dikompetisikan itu boleh, kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan, gitu, kata Allah.
Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus amlahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak kasih terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami abihi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail dok. Zaman itu mau tidak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kita bimastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya. Pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Jadi ya khatamannya tadi lah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditanya. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata, mau goda pas rukuk, saya sudah itidal. Mau goda itidal, saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah ada. Cara orang Madura agak khilaf gitu. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran, itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Gak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh gak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja enggak bisa. Ya sudahlah kamu enggak usah ngaku Tuhan, enggak level kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Nah, itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas bahsul masail enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah enggak. Tapi itu dengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Kiai As'ad. Makanya saya ini kalau mentasik santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran.
ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Quran apa? Litashqa itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah, termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani. Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam? Masa maujudat khalaqahul adam? Nah, itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah itu. Fair betul. Gak apa-apa saya punya pesaing kata Allah. Tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantu lah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari. Materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja gak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam ilal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kita min qabli hada au atharatin min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan.